Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Afifah, perancang aplikasi sederhana Shopyuk. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Shopyuk. Shopyuk adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh penjual dan pembeli dalam hal mendistribusikan, memproduksikan, serta mengkonsumsikan barang secara mudah dan cepat. Kenapa sih harus memilih Shopyuk? Kegiatan berbelanja jauh lebih mudah dan praktis, di mana antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung. Hanya saja bertemu secara virtual ataupun online. Dengan satu jari, maka seorang penjual ataupun pembeli dapat memproduksikan ataupun mengkonsumsi barang. Penjual dapat memproduksikan barangnya dan menawarkan produk-produk dari tokonya masing-masing. Sedangkan pembeli akan lebih mudah melihat barang-barang dari penjual melalui aplikasi ini tanpa harus mengunjungi tokonya penjual secara tatap muka. Kemudian, Shopyuk ini juga menghemat waktu dan tenaga karena Shopyuk menawarkan produknya secara online. Jadi, pembeli ataupun penjual tidak harus bertemu secara langsung. Pembeli tidak harus ke toko untuk melihat barang-barang yang akan ia beli. Kemudian, jangkauan penjualan barang lebih luas, baik bagi penjual ataupun pembeli, di mana aplikasi ini bisa diakses oleh semua orang. Semua pembeli yang ingin melihat barang-barang yang ditawarkan di dalam Shopyuk. Penjual ataupun pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Kegiatan berbelanja lebih privasi, di mana terkadang seseorang ketika membeli barang, ada barang-barang yang mungkin tidak ingin diketahui oleh orang lain terhadap barang apa yang ia beli. Jadi, Shopyuk akan menemani belanja Anda dengan nyaman dan mudah. Nah, di sini ada tampilan persona user dari aplikasi Shopyuk. Yang pertama adalah Nur Afifah, yaitu seorang mahasiswi yang sangat gemar berbelanja. Namun, ia ingin berbelanja tanpa perlu ribet. Maka ia sangat membutuhkan aplikasi yang bersifat online yang dapat membantu proses pembelian ataupun penjualan barang secara mudah dan praktis. Sehingga ia ketika ingin membeli barang tidak perlu berjumpa secara langsung dengan para penjual. Selain ketertarikannya terhadap berbelanja, ia juga sangat suka menjual barang-barang yang ia anggap bagus. Nah, di sini ia juga dapat menggunakan aplikasi Shopyuk dalam rangka menjual ataupun menawarkan produk-produknya. Nah, persona user yang kedua adalah Reza Maulana, yaitu seorang mahasiswa yang berumur 21 tahun yang memiliki bakat dan minat di bidang RPL. Ketertarikannya berupa pengembangan proyek perangkat lunak dalam hal pembuatan sistem informasi berbasis Android. Namun, di sela-sela kesibukannya dalam mengembangkan proyek, ia juga selalu update dalam tren fashion. Sehingga aplikasi Shopyuk ini dapat digunakan oleh Reza dalam mengupgrade ataupun mengupdate pakaian mana yang sedang masa trennya. Kemudian di sini ada tampilan low fidelity, yaitu perancangan sederhana dari aplikasi Shopyuk. Kemudian di sini ada high fidelity, yang merupakan desain aplikasi Shopyuk yang sudah memiliki warna dan sudah memiliki jarak yang rapi. Yang pertama ada laman login.
di mana digunakan oleh user untuk memasuki aplikasi Shopee dengan cara memasukkan email ataupun nomor telepon, kemudian memasuki password. Yang kedua ada menu home, di mana menampilkan produk-produk yang ditawarkan oleh toko-toko yang ada di dalam Shopee. Kemudian ada halaman profil. Di situ menjadi profil user, baik itu ia penjual ataupun ia sebagai pembeli. Dan di halaman ini juga terdapat berapa orang pengikut isi user dan berapa orang yang diikuti oleh user. Kemudian di sini juga menampilkan aktivitasnya user, chat, favorit, yaitu produk-produk yang menjadi favoritnya user. Kemudian ada juga keranjang, produk-produk terakhir dilihat oleh user, dan voucher yang diperoleh oleh user dalam aplikasi Shopee ini. Kemudian halaman yang keempat yaitu feeds. Di halaman feeds ini, toko ataupun si penjual dapat mempromosikan produk-produknya terbaru, sehingga dapat menarik perhatiannya si pembeli ketika melihat tampilan-tampilan yang menjadi produk-produk yang diupdate oleh penjual. Kemudian di sini ada halaman keranjang, di mana ketika seorang pembeli sudah menentukan barang ataupun produk apa yang akan dibelinya, maka ia akan memasukkan barang tersebut ke dalam keranjang sehingga dapat dilakukannya pembayaran, di mana di situ seorang pembeli juga dapat merubah warna yang ia kehendaki, ukuran, dan jumlah yang ingin ia beli. Kemudian di situ pula terjadi perhitungan harga terhadap barang yang menjadi pembeliannya si pembeli. Nah, kemudian ada juga menu pesan. Di situ terdapat pesan-pesan terakhir antara penjual dan pembeli, sehingga ketika seorang pembeli ataupun penjual ingin menghubungi ataupun kontak langsung, maka dapat membuka halaman pesan ini. Kemudian ada juga halaman terakhir dilihat. Di situ akan menampilkan segala produk yang menjadi barang-barang terakhir dilihat oleh si pembeli, sehingga ketika seorang pembeli ingin melihat barang-barangnya kembali sesudah ia menutup telepon, ia bisa melihat di halaman terakhir dilihat ini, karena ia tidak perlu mencari ulang produk yang tadinya ia lihat. Ia hanya dapat ia bisa melihat di halaman terakhir dilihat. Kemudian ada halaman notifikasi, di mana pembeli dapat melihat promo apa yang ia dapatkan ataupun promo apa yang disediakan oleh masing-masing toko. Bisa juga melihat feeds, yaitu tampilan-tampilan produk ataupun barang yang dipromosikan oleh penjual ataupun toko-toko tertentu. Kemudian di situ ada juga fitur top product. Top product di sini bisa digunakan oleh pembeli untuk melihat produk atau barang-barang yang menjadi barang paling bagus ataupun barang-barang yang paling banyak pembelinya, barang-barang yang paling top. Nah, kemudian terakhir ada start. Di situ pembeli dapat melihat barang-barang yang ia simpan sebagai barang termenarik dan yang paling ia sukai. Sehingga jika ia telah menutup teleponnya, kemudian ia membuka kembali aplikasi Shopee dan ia ingin mengambil ataupun melihat kembali barang yang menjadi barang favoritnya, maka ia dapat memilih fitur start. Di sini juga ada notifikasi tentang status pesanan, baik itu pesanan yang telah tiba, pesanan yang sudah dibatalkan oleh penjual ataupun pembeli, pesanan yang sedang dikirim ataupun sedang dikemas. Kemudian di sini ada
high fidelity, dan prinsip Gestalt law. Yang pertama, ada prinsip figure ground. User akan melihat ataupun memperhatikan objek yang terlihat paling depan. Tulisan shop yuk promo berada pada laman yang berbackground warna menjadi pusat perhatiannya user. Kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu proximity. Prinsip ini menunjukkan bahwa objek yang diletakkan berdekatan merupakan satu kesatuan grup atau kelompok. Sebagaimana gambar, nama, produk, dan harga memperlihatkan bahwa keempat komponen itu merupakan satu kesatuan grup. Prinsip yang ketiga adalah focal point. Tampilan pada halaman profil ini menyatakan bahwa ketika ada satu objek yang terlihat berbeda dari objek lainnya, maka akan menjadi titik fokusnya user. Contohnya menu profil yang memiliki warna agak keabuan, berbeda dengan menu-menu lainnya. Dalam artian, menu profil ini yaitu menu yang sedang dilihat halamannya. Maka ia akan menjadi titik fokusnya user karena user sedang berada di halaman profil. Kemudian yang keempat ada prinsip similarity. Pengelompokan di samping berupa story, yaitu yang berada di atas. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah postingan dari penjual. Nah, bagian atas yaitu list story berbentuk kotak kecil, sedangkan list postingan berbentuk kotak-kotak besar, di mana memperlihatkan bahwa masing-masing itu merupakan satu grup. List story dengan kotak kecil merupakan satu grup, kemudian list postingan dengan ukuran kotak yang lebih besar menjadi satu kesatuan grup. Prinsip yang kelima yaitu continuity. Mata kita cenderung melihat bahwa masih ada story di samping story yang tampak di halaman feeds yang mungkin tampaknya agak terpotong di bagian kanan untuk mengetahui bahwa ternyata masih ada story sesudahnya. Kemudian prinsip yang keenam yaitu common region. Garis pembatas menentukan bagian mana yang merupakan satu grup. Walau saling berdekatan dengan jarak sama, adanya garis pembatas membuat kita tahu bahwa ada dua ataupun lebih grup dalam gambar. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.